segala puji tentunya hanya bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan yang pasti suatu hal yang sangat mahal sekali harganya, termasuk juga kesempatan untuk kembali bersua dalam program acara Komisi Khusus Islami Pertubahan TV Perdagangan. Dan secara pemirsa dari di studio saat ini guru kita Ustaz Bapak Abdul Muiz SPD MPDI, yang mana hari ini kita akan membahas seputar memang erat kaitannya dengan selalu menjadi tagline, selalu menjadi trending topik hampir di seluruh media di kancah internasional pun demikian, seputar virus corona dan bagaimana Islam menyikapi hal itu seputar hakikat menjaga kebersihan kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Tetangga, saudara sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah saudara kita, bagaimana kita kaitkan juga dengan yang memang saat ini lagi trending topik dan memang menjadi sorotan mata dunia tentang virus corona itu sendiri, dan bagaimana Islam sebenarnya menyikapi hal tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pemirsa TV Peduli yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini. Salat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita semua berupa uswatun hasanah, contoh teladan, sehingga beliau telah berhasil merubah peradaban ini menjadi peradaban yang lebih baik. Ya. Kalau kita istilahkan minaz zulumat au ila thoriqin mustaqim, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pemirsa TV Peduli yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mencoba mengkaji terkait dengan hakikat menjaga kebersihan, studi tentang COVID-19 atau diistilahkan dengan coronavirus yang membawa. Olehnya itu Islam pada dasarnya dalam tinjauan kebersihan itu ada dua. Pertama, kebersihan dalam arti di sini bersih dari sisi rohaniah dan bersih dari sisi batiniah, rohaniah dan jasadiah. Jadi sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi at-tawwabun dilakukan oleh manusia. Taubat yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya karena pada dasarnya manusia itu telah melakukan kejahilan. Ya, di ayat lain dikatakan innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Karena telah melakukan asu, ya, kejahatan ataukah kebodohan, sehingga kita kembali untuk kemudian mencerahkan rohania kita lewat bertaubat. Di sisi lain juga Allah mengistilahkan kebersihan itu yaitu adalah at-tawwabin. Selain at-tawwabin adalah al-mutatahhirin, membersihkan diri dari sisi jasadiah. Ya, jadi inilah kenapa perlunya kita menjaga kebersihan, karena yang viral dewasa ini terkait dengan pandemi, ya, COVID-19 atau diistilahkan dengan corona itu, virus corona, sangat mewabah, ya. Jadi kita perlu ada antisipasi, ya, dari sisi jasadiah, ya, perlu ada yang namanya menjaga kebersihan, ya.
karena kebersihan itu sesungguhnya akan mengarahkan kita kepada kesehatan. Jadi diistilahkan oleh banyak yang viral sekarang ini, stay at home, artinya tinggal di rumah itu juga bukan hanya tinggal di rumah, akan tetapi juga mesti menjaga kebersihan. Ya, jadi mungkin selain menjaga kebersihan yang dianjurkan oleh medis, ya, kita sering kemudian mencuci tangan, kemudian di sisi lain kita juga harus bersih dari sisi tempat, ya, kemudian membiasakan memakai masker, ya, kemudian keluar, ya, harus kemudian kita juga menjaga jarak, dan kalau perlu kita kemudian juga menjaga diri dari kebanyakan orang. Artinya dalam konteks sosial kan kita terkadang kita tidak menyadari bahwa kita ini bersentuhan dan lain sebagainya. Ini mesti dijaga jarak. Jadi ada jaraknya, ya, 1 meter. Kemudian kita bisa berkomunikasi. Oke, baik. Ini pemaparan awal untuk segmen ini, dan Bapak Ustadz nanti kita menantikan pemirsa di rumah ada pertanyaan seputar bagaimana Islam dalam hal ini cara terbaik menyikapi virus corona ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes berkembang di tempat penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 sampai 300 butir di air. Telur nyamuk bisa bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes menggigit manusia pada saat pagi dan sore. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, keluar bintik merah di kulit, dan nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan PSN melalui 3M+. Menguras tempat penampungan air, disikat agar telur nyamuk yang menempel hilang. Menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Cara keren cegah demam berdarah. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? Pesan ini dipersembahkan oleh depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi.
astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita lalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax nih. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dalam Komisi Khusus Islami, dan kita lanjutkan lagi seputar tema kita bagaimana kemudian Islam menyikapi atau kiat-kiat menyikapi mewabahnya virus corona ini. Karena kita lihat seperti ini Pak Ustaz, bahwa tidak sedikit masih ada menganggap bahwa saya lebih takut sama Allah dibandingkan virus ini, gitu kan begitu. Allah yang menciptakan ini, ngapain saya takut gitu kan. Nah, bagaimana Pak Ustadz menyikapi polemik yang berada di tengah masyarakat? Kita melihat sendiri pemerintah sudah luar biasa melakukan anjuran, himbauan, dan bahkan peringatan keras. Tapi kita lihat juga bahwa saya ini umat yang beragama, saya lebih percaya Tuhan saya, dan Tuhan saya pasti akan melindungi saya. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Silakan. Sebanyak, jadi memang virus ini sesungguhnya karena sudah mewabah, jadi perlu kita kemudian menjaga. Ya, menjaga bukan berarti kita misalkan gegabah, ya, dalam arti mengatakan bahwa untuk apa saya takut, karena Allah kemudian yang menciptakan dan Allah juga yang akan memusnahkan. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya cobaan itu yang diberikan oleh Allah juga ada. Mewaspadai cobaan itu juga mesti kemudian kita berhati-hati. Bukan berarti kita misalkan karena Allah yang menciptakan akhirnya kita kemudian mungkin dengan bahasa kita kita jangan takut. Karena memang pada dasarnya takut itu ada dalam setiap manusia, diri manusia. Olehnya itu Allah kan berfirman di dalam Al-Qur'an, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah sebenarnya mengatakan bahwa وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ya. Kalian sesungguhnya dicoba dengan ketakutan. Jadi bil khauf, ya, ini menurut Allah. Wal-ju' dan kelaparan, sedikit diuji kita dengan itu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan juga sedikit ya kekurangan harta, jiwa. Ya, itu juga ujian yang diberikan oleh Allah. Ya, tetapi perlu kita ketahui bahwa ujian ini kita mesti sikapi dengan sabar. Karena apa? Ya, Allah mengatakan lagi lanjutan daripada Al-Qur'an, mengatakan bahwa wabasyiris sabirin, dan kemudian akan ada berita yang baik, berita gembira bagi mereka yang bersabar. Jadi takut boleh, tapi jangan juga terlalu, artinya karena ketakutan itu akhirnya kita juga dihantui oleh virus itu. Jadi tetap kita juga kemudian waspada dan selalu berdoa. Walaupun kita kemudian menjaga kebersihan, lantas kemudian kita jauh juga dari Allah, bisa saja kemudian kita juga akan terinfeksi. Jadi itu juga perlu mungkin dipahami sedikit terkait. Oke, baik. Tadi sebenarnya menjaga kebersihan, kalau kita sebagai seorang muslim sebenarnya menjaga pola hidup bersih dari saat ini sudah diterapkan beribu-ribu tahun yang lalu oleh para nabi dan rasul kita gitu. Dan apalagi kita punya sebuah semboyan kebersihan itu dari sebagian daripada iman. Tapi bagaimana kemudian tidak berusaha mencari-cari celah atau membuka mungkin hal negatif, tapi apakah memang selama ini ada penyimpangan yang kemudian, atau saya malah mungkin terlalu ekstrem kalau saya mengatakan ini adalah teguran dari Allah sebenarnya dengan adanya ini, karena Allah sudah tidak bisa memilah lagi mau yang beriman mau yang tidak beriman, semuanya dapat, kan seperti itu. Jadi apakah mungkin Pak Ustadz saya mungkin terlalu ekstrem mengandai-andaikan bahwa ini sebenarnya sudah Allah yang menegur seperti itu? Silakan. Iya, betul. Jadi terkadang memang dalam kehidupan ini mesti kemudian kita pelajari, karena banyak hal terkadang yang kita lakukan itu juga menyimpang dari agama. Ya betul, yang namanya teguran itu bisa saja dalam satu kota, satu daerah, bahkan wilayah, bahkan negara,
yang kemudian diberikan oleh Allah semacam ujian atau cobaan itu. Ya, jadi teguran juga betul bisa berarti teguran, karena sudah banyak saya lihat opini-opini yang kemudian ada di media massa mengatakan bahwa ini juga bisa berarti teguran supaya kita makin dekat kepada Allah. Bukan berarti dengan adanya teguran ini justru kita makin jauh, dan mestinya kita mesti kemudian makin bersatu, ya, bersatu, menyatukan diri kita dengan Allah, dengan Rasul, dengan pemerintah terutama yang kemudian mengeluarkan kebijakan yang berupaya untuk menjadikan kita bersatu dan sehat selalu. Ya, dengan adanya virus ini kan pemerintah bahkan fatwa MUI yang keluar itu sangat bersinergi untuk kemudian menjadikan kita semua ini menjadi sehat dan terhindar dari virus itu. Dan ternyata dalam kaidah fikih itu juga sudah jauh-jauh dijelaskan oleh pakar ulama, ya. Bahkan ini diambil juga dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa darul mafasid yuqaddamu ala jalbil masalih. Jadi menolak yang disebut dengan kerusakan, menolak kerusakan ya, selama ini mungkin terjadi banyak kerusakan itu kan karena kita ini juga sababuhu, sebabnya karena aidinas, karena perbuatan tingkah laku manusia. Akhirnya bisa saja Allah kemudian menegur kita lewat semacam ini. Sebenarnya sebelumnya sudah banyak juga teguran, mungkin dari segi tsunami dan lain sebagainya. Karena kita kemudian mungkin belum menyadarinya, makin jauh dari Allah itu. Ya, maka yang terjadi adalah itu tadi, bukan darul mafasid, justru yang ada adalah kita mendekati yang disebut dengan al-fasad itu, kerusakan itu. Yang mestinya adalah darul mafasid yuqaddamu ala jalbil masalih. Yang bagus itu adalah menjauhi kerusakan daripada yuqaddamu ala jalbil masalih, lebih kemudian mempertegas atau menginginkan yang namanya perbaikan. Yang lebih bagus itu adalah yang istilahnya medis itu adalah preventif, mencegah daripada mengobati. Nah, ini kita karena mungkin terlalu banyak menganggap diri kita ini berani sebenarnya, ini hanya lewat ya, karena kita selalu mengatakan bahwa ini tidak akan terjangkit, akhirnya kita juga terjangkit karena tidak ada usaha, selalu mau mengobati tapi tidak mau mencegah. Oke, baik. Ini juga sebenarnya sedikit kita terlepas daripada tema kita, Pak Ustadz. Kita melihat secara global saja, secara universal bagaimana dunia menyikapi ini. Salah satu negara yang memang adalah Arab Saudi yang memang secara tegas memang menutup akses di dua kota suci Mekah dan Madinah ini untuk ini kita memang kepanikan yang muncul, kemudian mungkin saudara-saudara kita pengelola travel, pengelola maskapai penerbangan yang mungkin malah ada yang sudah dalam perjalanan putar balik harus kembali, karena memang bahkan ini sebuah contoh yang mungkin bisa kita implementasikan juga sebenarnya, karena dengan tidak adanya jemaah umroh otomatis devisa Arab Saudi turun drastis, bahkan anjlok, dan mereka tidak peduli akan hal itu. Bagaimana Pak Ustadz melihat, karena kita ternyata seperti Pak Ustadz tadi menganggap ada yang mohon maaf masih menganggap sepele, ini cuma lewat, setelah itu mungkin selesai, karena mungkin flu burung juga dulu ya, MERS juga begitu, Ebola juga lewat gitu. Bagaimana Pak Ustadz, karena Arab Saudi saja bisa dibilang itu adalah trendsetter kita, itu tegas. Nah bagaimana, silakan Pak Ustadz. Mestinya kalau berbicara tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah itu, saya kira jauh-jauh sebelumnya sudah dipikirkan lebih matang. Ya, mungkin secara lockdown yang mereka lakukan itu ada efeknya, ya, mungkin karena defisit dan lain sebagainya. Akan tetapi ya, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, ini amat besar manfaat dan kepedulian kita, karena ini menyangkut tentang nyawa manusia itu sendiri. Betul. Jadi memang betul kalau memang seperti Arab Saudi kemudian mengambil langkah semacam ini sangat luar biasa. Ya, bahkan kita pun pemerintah kita pun sekarang ini di Indonesia saya lihat bahkan di daerah-daerah itu kalau ada yang mau menikah, bahkan anak wakil wali kota Samarinda itu sempat juga artinya
mereka dengan keluarganya mendiskusikan untuk kemudian diberhentikan, dimundurkan waktunya. Alhamdulillah mereka juga paham, karena memang ini berkaitan dengan orang banyak. Kita tidak tahu yang datang itu ya, siapa tahu artinya ada dari luar, sehingga karena ini massa sifatnya, kita tidak tahu keterjangkitan itu dari mana. Maka perlu memang ada antisipasi dan ada langkah konkret yang kuat, yang begitu tegas untuk kemudian menjadikan semua orang ini terselamatkan. Karena ini ad-durur sifatnya ya, dalam istilah bahasa Arab itu ad-durur ya, artinya bencana, bahaya, emergensi. Jadi perlu ada istilah menanggapi itu dengan yuzal. Artinya kalau ada begitu ya ditolak. Ya, cara menolak itu kan banyak dengan cara yang harus dan lain sebagainya. Terutama kesiapan kita dan kesadaran kita untuk mau memahami bahwa ini bukan lagi virus yang secara lokal, tapi ini sudah pandemi, sudah istilahnya mengglobal, dan ini sampai di luar negeri pun kemudian kena. Jadi imbasnya kita ini ya mestinya kita juga harus menyikapi secara tegas. Iya, dan memang apalagi informasi para medis bahwa virus ini tidak jalan sendiri, dia tidak menyebar sendiri, tapi ada yang membawa, ada inangnya, dan otomatis kalau sudah ngumpul-ngumpul pasti kita saya sendiri pun saya tidak tahu, karena sekarang lebih sulit lagi Pak Ustadz dan masih di rumah adalah orang dengan tanpa gejala. Nah ini dia, saya tidak bisa meyakinkan diri saya, Pak Ustadz juga tidak tahu ya, makanya kita berjarak karena kita tidak siapa tahu kita carrier gitu. Nah sekarang Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz menyikapi, karena saya yakin juga Pak Ustadz ini sebagai seorang mubaligh juga adalah seorang pemerhati pendidikan ya. Bagaimana kemudian Pak Ustadz melihat bahwa sekarang kan work from home, ya kan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan yang masih sedikit kurang orang bisa memaknai secara filosofi itu adalah beribadah di rumah. Silakan. Iya betul. Artinya tinggal di rumah ini memang terkadang juga bagi orang yang kemudian tidak terbiasa, ya, mungkin dulunya selalu bekerja aktivitasnya di luar, akhirnya ketika tinggal di rumah itu stres dan lain sebagainya. Nah ini perlu memang ada antisipasi konkret yang kemudian dilakukan oleh kita semua. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang bisa berimbas pada menjadikan tinggal di rumah itu jannati, artinya baiti jannati, istilah ini yang mesti mungkin kemudian bagus digunakan. Ya, rumahku adalah surgaku, ya, dengan aktivitas itu ya kita mestinya banyak berpikir positif ya, lalu kemudian selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, karena ini kesempatan kita berkumpul dan bersuap dengan keluarga kita, lalu kemudian tinggal kita masing-masing menjaga kebersihan, lantas kemudian kerja di rumah tetap jalan untuk kemudian melayani saudara-saudara kita yang di luar sana untuk aktivitas yang lain terkait dengan perkantoran. Nah ini yang lagi saya kira juga perlu diketahui bahwa terkadang kalau kita bekerja di rumah itu ya ada-ada saja mungkin banyak cobaannya ya, beribadah juga karena terkadang itu satu keluarga itu biasa juga memahami seperti sholat Jumat itu bahwa saya tidak enak rasanya kalau saya tidak sholat Jumat ini berjamaah. Iya benar. Ada yang mengatakan iya, karena anak-anak saja sekarang dikasih apa sudah tidak mau, inginnya main di luar gitu. Iya, dan intinya memang mungkin Pak Ustadz bisa memberikan arahan dan juga mungkin pencerahan kepada pemirsa di rumah bagaimana kemudian, karena kan memang kita mengamini bahwa berjamaah itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita melaksanakan atau beribadah sendiri-sendiri. Nah ini kebetulan hari Jumat dan mungkin masih ada toh yang mungkin lebih memilih sudahlah saya sholat berjamaah aja, sholat Jumat aja lillahi ta'ala gitu. Silakan Pak Ustadz. Jadi kalau kita mengacu pada ulil amri, aturan ulil amri, karena ini juga kita kan terkait dengan aturan, kita juga mesti menjaga kebersamaan lewat aturan itu. Ya, jadi fatwa MUI sudah jelas juga, lewat hadis juga sudah jelas. Ya, istilahnya at-ta'un yang diistilahkan oleh Rasulullah. Ya, ya sami'tum bit-ta'un. Ya, jadi apabila kalian mendengar wabah, ya, wala tadkhuluha, maka janganlah kalian mendekatinya, maka janganlah kalian memasukinya. Bi ardin, dalam satu daerah itu. Dan apabila at-ta'un ini waqa'a bi ardin, ya, kita jangan juga
target apabila terjadi itu di daerah kita, jangan memilih untuk keluar. Iya, memilih untuk keluar. Jadi artinya bagaimana? Artinya terkait juga dengan ibadah. Ibadah yang kita lakukan ini kan memang dalam hadis juga dikatakan ada sholat Jumat itu tidak menjadi kewajiban kalau misalnya ada semacam itu tadi istilah durur atau istilah uzur, ya, dalam hadis itu banyak istilah masyaqqah, itu semua istilah-istilah yang dikeluarkan oleh Nabi yang mestinya kita indahkan. Artinya kalau memang tidak bisa dan ada satu daerah itu terjangkit dan di masjid itu ada, ya sebaiknya orang yang sakit itu jangan ke masjid, jangan sholat Jumat. Artinya kan bisa jadi gantikan dengan sholat zuhur. Nah, jadi sama halnya kalau misalkan jamaah, ya berjamaah itu memang pada dasarnya lebih banyak pahalanya daripada. Tapi kalau misalnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya lebih baik kita kemudian mengisolasi diri. Ya ada memang saya lihat masih ada di Parepare itu, padahal sesungguhnya pemerintah itu seperti Kementerian Agama memang sudah mengumumkan bahwa untuk sholat Jumat sementara itu diganti dengan sholat zuhur dengan fatwa-fatwa MUI dan lain sebagainya. Dan itu jelas aturannya. Dan sebenarnya kalau kita indahkan itu lebih bagus lagi karena supaya kita ini tidak nantinya juga maksud saya jauh dari virus itu. Ini upaya ya supaya kita semua bisa jalan bersamaan seiring dengan aturan yang ada. Nantinya karena ini kan pemerintah juga tidak kemudian mengeluarkan begitu saja. Tapi terlalu banyak pasti ada sebab juga ada analisa yang dalam, analisa yang tajam, analisa yang kemudian dari berbagai macam aspek yang kemudian menjadi sebagai pandangan untuk mengeluarkan statement atau aturan semacam itu. Jadi yang bagus itu adalah kita indahkan sementara kita juga berupaya untuk membersihkan diri, kemudian menjaga kebersihan itu agar kita tidak terjangkit. Oke, ini juga penting sekali saudara. Jika mungkin Anda sering searching atau googling, ada salah satu masjid di daerah Jawa sana yang melakukan sholat Jumat dan ternyata 3 di antara jamaah itu terinfeksi positif. Dan Anda tahu semua jamaah yang sholat pada saat di karantina, tidak boleh ada yang keluar dari masjid, 100 lebih. Dan ini tentunya hal yang sangat menjadi perhatian kita sangat serius, karena mungkin 3 saja yang perlu ditangani oleh tenaga medis tidak berkembang menjadi ratusan. Karena kasihan teman-teman medis yang mungkin dengan kita adalah sendiri Pak Ustadz ya, dengan alat pelindung diri juga yang masih sangat terbatas, sehingga tenaga medis kita masih menggunakan alat yang apa adanya untuk melindungi. Kemudian lonjakan pasien tiba-tiba dari 3 menjadi 100. Ini kan pasti kita harus merasa bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi penting, bahwa bagaimana kita kemudian mengindahkan fatwa para ulama, para tenaga medis yang memang saya itu sudah duduk bersama untuk mendiskusikan ini. Kita jeda dulu saudara, habis ini saya masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan.
Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih masih bersama kalian Komisi Khusus Islami Persembahan TV Peduli. Dan ini memang kita berbicara tentang hifz al-nafs atau mungkin nyawa setiap umat, dan kita merasa bertanggung jawab untuk manusia yang lain, kan demikian. Karena kita ini Muslim itu jikalau satu sakit kita juga merasakan sakit, karena kita seperti satu badan. Dan bagaimana kemudian Pak Ustadz ini cara terbaik istilahnya dalam artian menyikapi ini, panik jangan, waspada perlu. Apalagi ini kita memang agak sedikit rentan wilayah Parepare karena kita punya pelabuhan. Berikut juga kita adalah rumah sakit rujukan, karena kita memang punya rumah sakit, salah satu rumah sakit terbaik di kawasan utara Sulawesi Selatan. Pasti ini menjadi catatan bersama bagaimana kemudian kita ikut menjalankan dan mengindahkan instruksi pemerintah. Silakan Pak. Jadi untuk menyikapi virus ini, kita sebagai umat manusia ya secara umum, umat muslim secara khusus tetap kemudian waspada dan menurut Allah itu takut boleh tapi jangan berlebihan. Ya, jadi takut itu tentu juga dibarengi dengan rasa kedekatan diri kita kepada Allah yang mendalam, kemudian mensyukuri nikmat Allah tetap, ya, kemudian tetap waspada dengan menjaga kebersihan, karena virus ini kan sesungguhnya menjadikan kita juga kuat ya, di sisi lain karena ada ibroh, pembelajaran di dalamnya. Ya, kita sebagai umat muslim banyak-banyaklah mengambil pembelajaran agar kita juga tidak kesannya terlalu reaktif, untuk kemudian menyikapinya. Jadi perlu ada langkah-langkah konkret ya. Dalam Islam itu kan an-nazafatu minal iman. Iman itu bahagian daripada kebersihan itu. Jadi kalau kita meningkatkan kualitas keimanan kita selalu dan mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah Allah pun akan memberikan kita juga jalan untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Terutama jangan lupa berdoa, karena doa itu perlu. Doanya Allah, Rasulullah itu ada doa Rasul. Allahumma rabban nas yushfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa Nabi ya, ini istilah at-taun yang membawa wabah ini, insya Allah kita akan terjauhi kalau kita selalu berdoa. Yushfi anta syafi, karena siapa yang menyembuhkan kalau bukan Allah? Dan itu senjata kita sebagai muslim ya. Sebagai muslim. Ya. La shifani la shifa, tidak ada kesembuhan kecuali datangnya dari Allah. Ya, jadi kalau kita dekat kepada Allah, penyakit apapun yang datang mungkin dari sisi badan kita yang kemudian selalu lemah. Ya, kalau kita hiasi hari-hari kita juga dengan Al-Quran dan berdoa, berzikir,
itu juga dapat meningkatkan kualitas dan imun tubuh kita sebenarnya. Nah, justru inilah yang barangkali yang betul-betul Allah berperan ya, bukan karena takutnya hanya kepada Allah asik keluyuran karena mengatakan bahwa ada Allah. Tapi terakhir sedikit Pak Ustadz, ini saya bagaimana Pak Ustadz menyikapi itu, karena kita melihat di media sosial ada warga mungkin ada yang terinfeksi dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia, menolak dimakamkan di wilayah itu kan istilahnya kita juga tidak bisa berpendapat seperti apa karena itu adalah hak daripada warga, takut terinfeksi. Tapi bagaimana Pak Ustadz menyikapi hal itu yang menolak dimakamkan di daerah dia tinggal gitu? Jadi sebenarnya kalau kita selalu berdiskusi kepada yang pakar terkait dalam hal ini adalah ahli medis, ya bahkan jenazahnya pun masih bisa diurus kalau misalkan ada yang mendampingi kita memang yang pakar medis yang dapat artinya saya lihat banyak opini-opini saya baca itu ternyata memang banyak masyarakat yang menolak ya, seperti kalau ada jenazah yang sudah tidak mau tapi di sisi lain saya lihat dari opini itu boleh kalau ada pendampingan dari medis yang pakar terkait dengan itu. Jadi ada ahli medis memang yang penanganan khusus. Kemudian kalau berbicara tentang menguburkan, ya saya kira Islam ini kan sangat welcome dengan kebersamaan dan manusia itu supaya kita kecuali ya dalam hal artinya dururiyah. Memang kalau dikuburkan di situ akan terjangkit semua. Kalau memang sudah begitu ya memang seharusnya kita harus jauhi dan di bagaimana solusinya agar lebih baik. Tapi kalau misalkan masih bisa dan saya kira dari tinjauan medis itu sudah mengatakan boleh, saya kira kenapa tidak? Karena ini sangat manusiawi dan yang namanya manusia yang meninggal itu ya bukan hanya dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asalnya dari kembali kepada Allah, tapi kita juga harus berupaya untuk selalu bersama dengan mereka. Ya, karena itu amal jariah juga. Karena kita berkewajiban sebagai orang hidup ya untuk kemudian mengurus mereka. Ya. Tapi tentu antisipasi itu kita selalu berkomunikasi dengan medis supaya juga kita tidak terjangkit dengan itu. Ini jangan juga menjauhi karena kasihan sangat manusiawi. Iya, akhirnya jenazah terbengkalai dan memang ada beberapa kita lihat jenazahnya memang harus dimakamkan oleh tenaga medis itu sendiri gitu, yang kebablasan mungkin kemarin mungkin karena kurang edukasi atau mungkin karena apa akhirnya sudah dirapikan, sudah dibungkus plastik, sudah di dalam duni, keluarga memutuskan untuk membuka kembali dan ada yang menciumi, ada yang memandikan kan, dan akhirnya apa satu desa diisolasi. Dan ini bagaimana Pak Ustadz kemudian, karena ini rasa tidak sampai hati juga, ini keluarga kita dan ini adalah saat-saat terakhir kita melihat wajahnya. Mohon petunjuk. Nah ini perlu memang edukasi karena juga diperlukan pemahaman kita terkait dengan penyakit itu. Ya artinya biar bagaimana kita pun mestinya jangan terlalu gegabah menyikapinya. Seperti itu membuka mayatnya, lantas kemudian kita mungkin tidak tahu bahwa setelah kita buka karena kecintaan kita, mungkin karena kita takutnya ketinggalan dan lain sebagainya, ditinggal, akhirnya kita juga lepas dari yang seharusnya preventif itu, pencegahan itu. Maka memang dalam Islam itu selalu kita artinya menyerahkan itu kepada Allah dan selalu berdoa itu karena bimbingan. Mungkin karena kita dibimbing oleh Allah pada saat itu, mungkin kalau karena kita terbimbing bisa saja tidak dibuka, tapi komunikasi dulu dengan tenaga medis dan sebagainya supaya ada edukasi atau bagaimana sehingga kita dibantu. Nah akhirnya satu daerah terjangkit itu karena juga di makasabat kita, karena penyebabnya kita juga, karena mungkin jauh dari pemahaman kita terkait dengan persoalan itu. Perlu juga pemahaman tingkat untuk menangkis dan melawan bersama. Iya kan, jangan sampai apa-apa lillahi ta'ala, disuruh pakai masker karena ada Allah, disuruh social distancing tidak usah karena ada Allah. Tapi ketika terjangkit, kok Allah tidak melindungi saya? Allah sudah sayang sekali dengan kita, dengan banyak ikhtiar yang sudah Allah menurunkan orang-orang pintar, orang cerdas, tenaga medis, pemerintah untuk mengingatkan kita yang ngeyel begitu. Jadi sekali lagi bahwa seperti saya sepakat dengan tadi diutarakan bahwa itu terjadi karena ulah kita sendiri juga begitu.
Baik Pak Ustaz, kita tiba di segmen terakhir. Mohon izin untuk mungkin kita juga mengajak pemirsa di rumah mungkin sedang menyaksikan kita saat ini, kita akhiri perjumpaan kita dengan doa. Semoga saja ini diijabah dan menjadi berkah bagi kita semua di Jumat ini. Silakan Pak Ustaz. Jadi marilah kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan kita semua ini dalam seluruh dunia lah kita doakan, karena biar bagaimana mereka juga adalah ikhwah kita, saudara-saudara kita ya, karena yang disebut dengan saudara itu adalah kita semua dan saling memaafkan antara satu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika sultanika. Allahumma rabbana syif'i anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqman wa la alaman. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami dari wabah ini yang disebut at-ta'un dalam hadis Rasulullah. Berikanlah kami kekuatan dan perlindungan, kesehatan terutama, agar kami tidak terjangkit. Yang sudah terjangkit, mudah-mudahan mereka bisa sembuh oleh izin-Mu, dan mudah-mudahan kami dijauhi oleh penyakit ini ya Allah, istilah corona ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan mudah-mudahan yang kami lakukan ini, kebijakan-kebijakan yang ada, membuat kami dan menjadikan kami lebih tegar, lebih ikhlas, lebih waspada atas kejadian ini. Dan mudah-mudahan virus ini akan kembali dan akan kemudian musnah seiring waktu dengan yang ada, dan selalu kami bermunajat dan memohon ampun dan maaf oleh Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Insyaallah ini diijabah, dan yang pasti saudara untuk tetap ikhlas kita berdoa bersama, berusaha bersama untuk bagaimana kemudian kita punya tanggung jawab besar untuk bersama-sama memutus mata rantai ini. Kalau untuk hal yang tidak begitu mendesak atau tidak terwakilkan, mungkin Anda harus keluar. Sekali kami ingatkan untuk memahami protokol bagaimana kemudian kita kembali ke rumah sebelum kemudian bertemu dengan keluarga tercinta. Jangan sampai kita carrier, kita salah satu orang yang tanpa gejala daripada virus ini. Tetap jaga imunitas tubuh, karena kalau imunitas tubuh kita baik, apalagi kalau kita happy, baca Al-Quran kata Pak Ustadz, mendengarkan hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, terlalu tenggelam di media sosial untuk ini juga jangan ya Pak Ustadz, karena akhirnya Anda terkena psikosomatik jadinya. Jangan kita ikhtiar saja, semoga Allah melindungi kita dan kota Parepare khususnya. Sampai di sini kebersamaan kita. Billahi taufiq wabillahi haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu lagi dalam komisi khusus Islam berikutnya.